Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Akhir, mahasiswa PPG BET 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 4251151390. Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTS I'anatul Talibin di kelas 7 dengan materi At-Tabi'i. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya, semangatnya luar biasa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ustaz cek yang tidak kita sudah dulu. Aisyah Ramadhani, Hadir Ustaz. Aulia Muazzarah, Hadir Ustaz. Al-Zahra Fauzia, Hadir Ustaz. Seri Bertian Amri. Hadir Ustaz. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya, kecuali ada satu kawan kita yang sakit. Dan doakan mudah-mudahan kawan kita yang belum hadir saat ini yang tidak ada sakit semoga cepat sembuh. Amin. Baik anak Ustaz semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sekarang silakan berdiri. Kita cek pakaian dan posisi duduk yang benar. Apakah sekaligus kita lihat sampah di bawah kita masing-masing. Silakan berdiri. Coba lihat di bawah meja ada nggak sampahnya? Di bawah bangku dan meja. Kalau ada silakan buang terlebih dahulu. Silakan di sampah. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah bagusnya kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Silakan dibuka bukunya. Baik, sudah dibuka? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan dibahas untuk membantu Kirana. Kirana mana? Faira mana Faira? Silakan maju Faira. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Oke. Baik, anak Ustaz semuanya. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Materi kita hari ini adalah tentang mat ataupun mat tabi'i. Sebelumnya materi kita sebelumnya apa? Apa materi kita sebelumnya? Membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat fikih. Membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat fikih. Itu kita pelajari sebelum kita libur kemarin ya. Baik, untuk materi kita hari ini adalah untuk semester 2 ini kita fokus kepada tajwid, ya, hukum baca tajwid. Dan untuk kali ini yang pertama kita pelajari yaitu tentang materi kita hari ini yaitu tentang mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Panjang. Yang pertama mat, apa itu mat? Baik, pengertian mat tabi'i. Mat tabi'i adalah mat asli yang terjadi apabila huruf mat bertemu tanpa sebab hamzah ataupun sukun. Jadi matnya itu tidak ada sebab bertemunya hamzah atau sukun. Yang kedua, mat ini dibaca panjang. Panjangnya yaitu 2 harakat. Jadi panjang daripada mat tabi'i itu adalah 2 harakat. Yang pertama mat itu artinya panjang. Kalau tabi'i itu terfokus kepada tanpa sebab. Artinya tabi'i itu sama dengan asli. Jadi mat tabi'i sama dengan mat asli. Panjangnya 2 harakat. Maksudnya kayak mana Ustaz 2 harakat? Sama dengan 1 alif. Jadi 2 harakat itu sama dengan 1 alif. 2 harakat maksudnya adalah 2 ketukan, ya. 2 ketukan. Contoh nanti ada huruf alif. Ketika huruf patah bertemu dengan alif, maka dia dipanjangkan. Contoh qala. Qala itu 2 harakat atau 2 ketukan. Ya. Selanjutnya huruf mat itu terdiri daripada 3. Yang pertama alif. Alif setelah fathah. Yang kedua ya setelah sukun. Artinya ya sukun setelah kasrah atau waw sukun setelah dhammah. Jadi inilah yang 3 huruf ini yang masuk bagian daripada mat tabi'i. Jadi Ustaz, apakah boleh kasrah dulu baru huruf alif? Tidak bisa, ya. Atau waw sukun dulu baru huruf alif? Apakah masuk mat asli? Tidak bisa. Dia harus sesuai dengan kaidahnya, ya. Yang pertama kita fokus dulu kepada huruf. Hurufnya itu ada 3, alif, ya dan waw. Alifnya itu setelah fathah, waw sukun setelah kasrah, sedangkan ya sukun setelah kasrah, sedangkan waw sukun setelah dhammah. Selanjutnya syarat terjadinya mat tabi'i. Apa saja syarat terjadinya mat tabi'i? Syarat terjadinya mat tabi'i ada, yang pertama adalah ada huruf mat. Ada huruf mat. Yang kedua, tidak bertemu hamzah. Yang ketiga, tidak bertemu sukun. Yang keempat, dibaca panjang 2 harakat. Ada huruf mat maksudnya apa? Huruf yang 3. Huruf yang 3, alif, ya dan waw. Kalau huruf ro, apa termasuk Ustaz? Tidak. Atau huruf nun apakah termasuk? Tidak. Dia syaratnya hanya huruf yang 3, alif, waw, ya. Selain daripada huruf alif, waw, ya, tidak disebutkan sebagai syarat mat tabi'i. Tidak termasuk bagian daripada mat tabi'i. Yang kedua, tidak bertemu hamzah. Jangan nanti setelah alif baru hamzah, atau setelah ya mati baru hamzah, atau setelah waw sukun baru hamzah. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Dia harus hurufnya terlebih dahulu alif, ya dan waw. Tidak boleh bertemu dengan hamzah. Terus bertemu dengan apa Ustaz? Yang pertama tadi, kalau dia hamzah patah,
bertemu dengan alif, atau alif bertemu dengan huruf fathah. Nah, yang ketiga, tidak bertemu sukun. Nah, tidak bertemu dengan sukun. Alif setelahnya sukun. Apakah termasuk daripada mad tabi'i? Tidak. Atau ya baru sukun. Misalkan ya dengan ro. Setelah ya mati baru ro sukun. Apakah bisa? Tidak. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, dibaca panjang 2 harakat. Nah, panjang cara membacanya, panjangnya 2 harakat. Apa itu 2 harakat? Sama dengan 2 ketukan atau 1 alif. Kalau 4 harakat 2 alif. Kalau 6 harakat 3 alif. Kalau 3 harakat 1,5 alif. Kalau 5 harakat 2,5 alif. Kalau 1 harakat 1,5 alif. Ya, jadi panjangnya itu 2 harakat atau 2 ketukan. Selanjutnya contoh mad tabi'i. Yang pertama qala, yang kedua fi, yang ketiga yaqulu. Jadi semuanya itu contoh semua itu dibaca panjangnya sepanjang 2 harakat. Contoh qala, 2 ketukan ya. Qala. Qanya itu panjangnya 2 harakat, la-nya itu setengah alif atau 1 harakat. Qala. Jangan lebih daripada 2 harakat, ya. Nanti kalau semuanya pas baca Al-Qur'an qala, enggak bisa. Ya. Atau enggak sampai 2 harakat. Qala, enggak boleh juga ya. Harus sesuai kaidahnya, panjangnya 2 harakat. Atau datang nanti si Naira, nanti dia bacanya panjang terlalu semangat fi. Nah, tidak boleh juga. Harus 2 harakat. Fi. Dan yaqulu punya 2 harakat. Yaqulu. Nah, kalau mengulangi apakah boleh Ustaz? Tidak boleh diulang. Jangan dibaca yaqulu. Enggak boleh juga ya. Harus panjang. Panjangnya sesuai mad tabi'i. Oke. Cara membaca mad tabi'i. Bagaimana sebenarnya yang paling bagus atau yang sebagusnya untuk membaca mad tabi'i ini? Yang pertama, mad tabi'i dibaca dengan panjang yang wajar. Nah, itu yang saya contohkan tadi. Jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan membacanya, harus sesuai dengan yang wajar. Bagaimana sewajarnya dibaca? Itu sepanjang 2 harakat itu. Yang kedua, tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya. Yang dicontohkan tadi, jangan terlalu panjang melebihi 2 harakat, jangan pula terlalu pendek, tidak sampai 2 harakat. Yang ketiga, panjangnya itu sepanjang 2 harakat atau 2 ketukan atau 1 alif. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, yaitu mad tabi'i adalah mad dasar dalam ilmu tajwid. Jadi untuk mempelajari ilmu tajwid, kita harus terlebih dahulu memahami mad tabi'i atau mad asli. Karena ini adalah dasar kita untuk belajar mad. Karena nanti ada namanya juga mad far'i, cabang-cabang daripada mad. Mad wajib muttasil, wajib munfasil, ya. Atau yang selanjutnya wajib dipahami karena menjadi dasar bacaan Al-Quran. Jadi kita wajib memahami mad ini karena dia berurusan dengan kaidah panjang pendeknya harus pas. Cara memahami, mempelajari dan mengetahui panjang pendek daripada bacaan Al-Quran, maka kita harus mempelajari hukum-hukum mad. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu adalah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang mad tabi'i.
Ya, baik. Nah Ustaz, selanjutnya Ustaz kita menonton video agar menambah pemahaman kita tentang materi kita hari ini yang bersangkutan dengan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad tabi'i. Ingat tentang mad tabi'i. Yang dimaksud dengan mad tabi'i adalah yang pertama, alif sebelumnya fathah, dua, ya sukun sebelumnya kasrah, dan yang ketiga, waw sukun sebelumnya dhammah. Dan mad tabi'i ini dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Yang pertama tadi ada alif sebelumnya fathah. Contohnya kana. Di sini ada alif sebelumnya fathah. Contoh lainnya fala junaha, la dan juga na. Yang kedua, ya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya qila, ada ya sukun sebelumnya kasroh. Contoh lainnya fi aisyatin. Nah, teman-teman, kalau menemukan ya sukun sebelumnya kasroh, maka cara bacanya dipanjangkan dengan ukuran dua harokat. Yang ketiga, waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya duna, waw sukun sebelumnya dhammah, dipanjangkan dua harokat, duna. Contoh lainnya a'udzu, nya dipanjangkan karena ada mad tabi'i. A'udzu. Mad tabi'i ada dua macam. Yang pertama mad tabi'i kilmi, yang kedua mad tabi'i harfi. Yang dimaksud dengan mad tabi'i kilmi adalah mad tabi'i yang terdapat pada kalimat atau pada kata, seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya di sini qola di ko-nya, kemudian yaqulu di ku-nya, dan qila di ki-nya. Nah, ko, ku, ki di sini mad tabi'i-nya adalah mad tabi'i kilmi. Yang kedua mad tabi'i harfi. Yang dimaksud dengan mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang terdapat pada huruf, yakni huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, yaitu pada huruf ha, ya, to, ha, ro. Hal ini diterangkan dalam kitab Tuhfatul Atfal bait wa ma siwal harfis sulasi la alif famadduhu madan tabi'iyan ulif, yang artinya dan huruf muqatta'ah yang selain tiga, juga selain alif, maka madnya dinamakan mad tabi'i. Maksud tiga di sini adalah apabila dilafalkan itu terdiri dari tiga huruf. Contohnya lam. Nah, lam ini kan kalau dilafalkan ada lam, alif, dan juga mim. Nah, huruf-huruf yang lima tadi, yakni ha, ya, to, ha, ro, itu hukumnya adalah mad tabi'i harfi. Contohnya toha, di to dan juga ha-nya. Alif lam ro, di huruf ro-nya. Yasin, di huruf ya-nya, dan juga hamim, di huruf ha-nya. Adapun huruf lam, sin, dan juga mim hukumnya adalah mad lazim. Ada beberapa catatan tentang hukum mad tabi'i. Yang pertama, ada kalanya mad tabi'i di dalam Al-Quran itu ditulisannya tidak ada madnya, namun dalam pelafalan ada madnya. Contohnya di ayat dzalikal kitabu la raiba fihi. Di kata dzalika dan juga al-kitabu ada hukum mad, yakni di za dan juga ta. Namun dalam tulisannya tidak ada mad, yakni tidak ada
fathah bertemu dengan alif. Nah, akan tetapi dalam pelafalnya itu dipanjangkan. Maka dalam penulisan di Quran Indonesia biasanya fathahnya jadi fathah berdiri. Adapun di Quran cetakan Arab biasanya setelah fathah ada alif kecil untuk menunjukkan bahwa walaupun secara tulisan tidak ada mad, tetapi dalam pelafalnya ada madnya. Pun dengan contoh lainnya, kata Ibrahimu juga Dawuda, Ibrahimu hi-nya walaupun kasrah tidak bertemu dengan ya sukun, tapi hi-nya dibaca panjang. Begitupun Dawuda, di u-nya itu dipanjangkan hukumnya matobi'i walaupun tidak dhammah bertemu dengan waw. Ingat, walaupun secara tulisan tidak ada madnya, namun secara lafaz atau secara lafzinya itu ada madnya. Nah, sekian sekilas pembahasan tentang hukum matobi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustaz. Setelah kita mempelajari materi hari ini yaitu tentang matobi, dan kita sudah mendengarkan penjelasan dari seputaran video yang barusan kita tonton, yaitu seputaran tentang penjelasan hukum ataupun cara membaca matobi. Oke, Ustaz. Selanjutnya kita bentuk kelompok untuk latihan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membentuk kelompok, selanjutnya Ustaz bertanya dulu tentang seputaran materi kita hari ini, sampai di mana pencapaian kita. Yaitu yang pertama, apa huruf mad? Alif, waw, dan ya. Oke, baik, silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas RKPD yang kami kerjakan. Pengertian mad tabi'i. Mad tabi'i, madnya adalah mad asli yang terjadi apabila huruf mad bertemu tanpa sebab hamzah atau sukun. Huruf-huruf mad. 1. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah. Contoh mad tabi'i: qala, bi, yaqulun. Semua contoh
Contoh dibaca panjang 2 harokat. Ada yang mau bertanya? Bertanya apa? Nomor 3 contoh matematik yang benar yakulu bukan yakulu. Makasih ya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Contoh matabi'in. 1. Qalu. 2. Abi. 3. Yaqulu. Panjangnya 2 harokat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekian saja presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi kelompok 4. Baik, Ustaz, setelah kita mempelajari materi kita ini tentang matematika ini, dan tadi sudah kita putar video pembelajaran kita yang berkaitan dengan matematika ini, dan juga kita sudah menampilkan hasil diskusi teman-teman semua, Ustaz semua, dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4, dan semuanya tampil cukup baik dan luar biasa. Kita berikan apresiasi kita semua. Oke. Untuk kesimpulan, sebelum kita masuk kesimpulan, sebelumnya Ustaz kumpulkan terlebih dahulu hasil diskusi kita hari ini. Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang terlebih dahulu adalah kita harus memahami, yaitu tentang bagaimana cara membaca matematika atau tasdid. Dan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, nanti sampai di rumah kita ulang kembali, kita belajar kembali, dan kita praktekkan bagaimana sebenarnya hukum membaca atau cara membaca yang benar tentang hukum matematika. Dan untuk materi kita selanjutnya nanti yaitu berkaitan tentang masih seputar dengan mat, yaitu panjang. Jadi nanti mat itu punya cabang, ada mat mutasil dan jais mumpasil. Itulah materi kita yang akan datang. Demikian, sebelum kita tutup, persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam